ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pentingnya seseorang muslim menjaga niatnya, yang mana amalan seseorang tidak diterima kecuali dengan niatnya yang benar, yaitu mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Jikalau dia niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengganjar, memberi pahala. Namun sebaliknya, jika dia mengharapkan dunia, mengharapkan pujian sanjungan dari manusia, maka celaka baginya. Sebagaimana yang Allah firmankan, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, barang siapa yang menginginkan, mengharapkan kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka kami akan balas dia di dunia, wa hum fiha la yubkhasun, dan tidak dikurangi sedikit pun. Tapi apa balasannya kelak di akhirat? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar, yaitu balasannya kelak di akhirat apa? Neraka yang Allah siapkan untuk mereka. Wa habita ma sana'u fiha, dan sia-sia amalan yang mereka kerjakan di dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan terhapuslah amalannya, percuma amalannya. Maka oleh karena itu hendaklah kita selalu memperhatikan niat kita. Kita beribadah, kita salat karena mengharapkan Allah SWT, kita berpuasa, kita mendidik anak kita, dan segala jenis ibadah kita harus meniatkan karena Allah SWT. Niat juga jikalau dia niat dengan niat, dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, dan sebaliknya. Sebagaimana perkataan Abdullah ibn Mubarak, rubba amalin sagirin tu'azzimuhu niyah. Betapa banyak amalan yang sepele, amalan yang ringan, namun bernilai besar di sisi Allah karena sebab apa? Niatnya. Wa rubba amalin kabirin tusaggiruhu niyah, dan betapa banyak amalan yang besar namun tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala karena sebab niatnya. Kita pernah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, bercerita, ada 3 golongan yang pertama kali dilempar di dalam api neraka. Apa amalan mereka? Yang pertama, orang ahli ilmu, orang penghafal Quran. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, amalan apa yang kau lakukan? Dia menjawab, aku mempelajari ilmu agama karena mengharapkan ridha Engkau wahai Allah SWT. Aku membaca Al-Quran karena mengharapkan ridha Engkau wahai Allah SWT. Maka Allah katakan, kadzabta, engkau berdusta. Engkau beramal karena engkau ingin dipuji, engkau beramal karena engkau ingin dibilang ahli ilmu, ingin dibilang penghafal Quran, ahli Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya menyeret mereka ke dalam neraka. Orang yang kedua yaitu orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia didatangkan, Allah Subhanahu wa taala bertanya, amalan apa yang kau lakukan? Dia menjawab,
aku berjihad di jalan Allah karena mengharapkan ridho Engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjawab, engkau berdusta. Engkau berjihad agar dibilang pahlawan, pemberani, dan telah engkau dapatkan itu di dunia. Maka Allah memerintahkan malaikat menyeretnya ke dalam api neraka. Yang ketiga, orang yang sedekah, orang yang sering melakukan sedekah. Maka tatkala ditanya, amalan apa engkau lakukan? Dia menjawab, aku bersedekah karena engkau wahai Allah SWT. Maka Allah katakan, engkau berdusta. Engkau bersedekah agar dibilang dermawan, orang yang baik. Ketiga amalan di atas yaitu menuntut ilmu, berjihad di jalan Allah, membaca Al-Quran, ahli Al-Quran, bersedekah. Ini adalah amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun jika niatnya salah, jika niatnya mengharapkan dunia, maka balasan malapetaka baginya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin itu terkadang lebih bagus, lebih baik daripada amalannya yang nampak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu melihat niat kita, memperhatikan niat kita, yang mana amalan yang kecil kita lakukan, jika kita benar-benar mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan balasan yang besar. Pernah kita mendengar bahwasannya ada orang yang masuk surga karena hanya menyingkirkan duri yang ada di jalan. Ini amalan yang sepele. Namun jika dia niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melipat gandakan dan memberikan balasan yang besar di sisinya. Memperbaiki niat bukan perkara yang mudah. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah ibnul Mubarak, ma'alajtu sayyi'an asadda alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Tidak ada sesuatu yang paling sulit aku obati, yaitu niatku. Kenapa? Karena dia selalu berubah. Di pagi hari dia senantiasa ikhlas, namun tatkala orang lewat, tatkala datang di waktu siang, niatnya telah berubah. Oleh karena itu, ada ulama mengatakan, rubbama uhadditsu bihaditsin wali niyah. Terkadang aku menyampaikan sebuah hadis, ketika itu aku mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ataitu ala ba'dhihi taghayyarat niyati. Namun tatkala sampai di pertengahan hadis, taghayyarat niyati, maka niatku berubah. Fa inna hadis wahid yahtaju ila niyat. Oleh karena itu hadis yang satu saja itu membutuhkan banyak niat. Oleh karena itu hendaklah kita selalu memperhatikan niat. Kita meniatkan segala sesuatu karena Allah. Bahkan jika dia meniatkan perkara yang mubah saja seperti makan dan minum, ketika dia niatkan karena Allah, maka ini dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia makan, dia berniat agar semakin semangat beribadah. Tatkala dia minum, dia berniat agar bisa membaca Al-Qur'an lebih lama. Tatkala dia sapu emperan halaman rumah dengan niat agar kaum muslimin yang lewat tidak terganggu dan seterusnya. Ini jika dia memperhatikan setiap hari, maka sungguh telah beruntung baginya. Dia akan mendapatkan kemuliaan, keutamaan, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimun, ittaqullah. Wa qad amara Allahu bis salati was salami ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana.
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.